Anak laki-laki itu terkejut saat menyadari. Pemilik rumah tua itu memegang giok yang sangat mirip dengan giok milik ibunya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, anak laki-laki itu segera berlari kembali ke kamarnya dan mengambil giok milik ibunya. Pemilik rumah tua itu dengan gemetar menerima giok tersebut. Setelah memeriksa, dia menyadari kedua giok itu pas sempurna. Ternyata, ini adalah giok warisan dari keluarga kaya. Hanya ahli waris keluarga yang berhak memilikinya. Dulu, nenek itu memberikan satu giok kepada cucu satu-satunya, dan berjanji akan memberikan satunya lagi saat cucunya menikah. Dan giok itu harus diberikan kepada istri cucunya. Namun, nasib tak berpihak pada mereka. 8 tahun yang lalu, cucunya hilang secara misterius. Tak ada kabar sama sekali. Nenek itu sangat marah dan meninggalkan rumah. Dia pindah ke pedesaan. Dia memerintahkan anak-anaknya untuk tidak mengizinkannya kembali ke rumah sampai cucunya ditemukan. Tanpa disadari, pada waktu yang sama, cucunya diburu oleh musuh. Karena kehilangan ingatan, dia jatuh miskin dan menjadi pengemis. Untungnya, seorang wanita yang lewat menyelamatkannya. Mereka berdua semakin dekat seiring waktu. Tak lama kemudian, wanita itu hamil anak kembar. Namun, saat mereka merayakan kebahagiaan, bahaya mengintai. Seorang sopir yang mengantuk karena tertidur, kehilangan kendali dan menabrak wanita itu. Dalam usaha melindungi istri dan anak-anaknya, pria itu menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Namun, pria itu kemudian jatuh koma dan tak pernah sadar kembali. Selama 8 tahun, wanita itu merawat suaminya yang koma, sambil membesarkan kedua anak kembar mereka. Hidupnya terasa sangat berat. Bahkan dokter mengatakan bahwa harapan kesembuhan suaminya sangat kecil. Mereka menyarankan agar wanita itu menghentikan pengobatannya, dan memberitahunya bahwa biaya pengobatan suaminya membutuhkan setidaknya 500.000. Akhirnya, wanita itu memutuskan untuk pergi ke kota dengan anak-anaknya untuk bekerja. Untuk menghemat uang, dia hanya bisa mencari rumah-rumah tua yang disewakan. Mungkin ini adalah takdir. Mereka sampai di rumah tua milik nenek itu. Awalnya nenek itu bersikap kasar dan menolak mereka. Namun, saat melihat kedua anak tersebut, nenek itu seolah melihat cucunya yang hilang. Akhirnya, setelah mendengar permohonan anak-anak, nenek itu setuju untuk menyewakan sebuah gudang kecil. Tanpa mereka ketahui, keputusan nenek itu memberi mereka kejutan besar. Malam harinya, nenek itu datang untuk mencari tahu tentang suami wanita itu. Wanita itu mengatakan bahwa suaminya menjadi orang yang 8 tahun yang lalu akibat kecelakaan. Mengingat waktu yang hampir bersamaan dengan hilangnya cucunya, nenek itu sangat bersemangat dan bertanya apakah ada foto. Namun, foto yang ditunjukkan oleh wanita itu terlihat buram karena anak-anak mencoret-coret. Nenek itu sangat kecewa. Namun, ikatan darah tetap ada di antara mereka. Karena cuaca panas, nenek itu menawarkan agar kedua anak itu pergi ke kamarnya untuk menikmati kipas angin. Sebagai gantinya, wanita itu harus membersihkan halaman. Wanita itu dengan terima kasih menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, saat wanita itu sedang membersihkan halaman, sebuah vas pecah akibat dijatuhkan oleh seekor kucing liar. Nenek itu langsung marah besar. Dia langsung menyalahkan wanita itu, menganggapnya ceroboh dan tidak beradab. Dia bahkan menyuruh mereka keluar hari itu juga. Wanita itu menjelaskan bahwa itu adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kucing. Namun, nenek itu tidak percaya, bahkan mengancam akan memukulnya. Wanita itu, yang merasa terisolasi, hanya bisa menahan semua rasa sakit itu saat dia meluapkan kesedihannya kepada foto suaminya yang koma. Sebuah telepon datang dan memberi harapan. Telepon itu dari sahabat wanita itu. Sahabatnya mengatakan bahwa dia telah menemukan pekerjaan untuknya di bagian penjualan. Wanita itu sangat gembira. Dia tahu dengan pekerjaan ini, pengobatan suaminya bisa dilanjutkan. Dia pun memberitahukan kabar baik ini pada anak-anaknya. Meskipun nenek itu keras kepala, dia membawa 2 kotak coklat untuk anak-anak.